Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang laporan keuangan BUMDes bidang jasa. Yang beranggotakan, yang pertama, Nova Alisa Ramadhani, dan yang kedua, Afrida Kiraisa Nurjana, dan yang ketiga, Anissa Febrianti, dan yang keempat, Muhayyina As-Safa Najwa. Berikut pengertian, yaitu laporan keuangan BUMDes adalah laporan keuangan yang seperti pada umumnya yaitu pencatatan informasi keuangan. Laporan keuangan BUMDes di bidang jasa sendiri digunakan untuk BUMDes yang bergerak di bidang jasa. Bidang jasa yaitu sebuah fasilitas ataupun manfaat yang diberikan kepada konsumen oleh badan usaha yang mendapatkan pendapatan dari jasa. Dengan demikian, tidak ada harga pokok penjualan, tidak ada persediaan atau hal-hal khusus seperti dalam bidang dagang dan manufaktur. Manfaat BUMDes di bidang jasa. Tentunya, laporan keuangan, terutama laporan arus kas, memberikan manfaat tidak hanya bagi BUMDes, tetapi juga bagi banyak pihak seperti investor, kreditor, pengolahan BUMDes, serta pihak lainnya. Tidak hanya BUMDes barang, BUMDes jasa pun juga dapat menikmati manfaat dari adanya laporan arus kas. Berikut adalah manfaat dari laporan arus kas. Yang pertama, memberikan informasi mengenai kemampuan entitas suatu BUMDes dalam menghasilkan arus kas di masa depan. Dan yang kedua, dapat mengetahui besarnya kemampuan BUMDes dalam membayar dividen dan memenuhi kewajibannya seperti membayar gaji karyawan. Dan yang terakhir yaitu mengukur dengan jelas keberhasilan sebuah perusahaan. Pertama, tahap awal transaksi yang timbul dari unit usaha wisata. Transaksi bisnis adalah kejadian ekonomis dari suatu perusahaan secara langsung yang mempengaruhi kondisi keuangan maupun hasil operasi perusahaan. Setiap transaksi dalam perusahaan merupakan informasi awal yang dicatat sehingga menghasilkan laporan keuangan. Usaha desa wisata mempunyai transaksi selama 1 bulan sebagai berikut. Pada tanggal 1 Januari 2018, transaksi hibah desa 2018 yaitu buku kas umum, buku kas harian, dan buku kas modal. Jumlah 10 juta. Pada tanggal 1 Januari 2018, transaksi hibah desa masuk bank, buku kas umum, dan buku pembentukan bank sejumlah 5 juta. Selanjutnya ada di tanggal 7, itu transaksinya menerima pendapatan dari tiket parkir yang memuat buku kas umum, buku kas harian, buku penjualan tiket parkir sebesar 6 juta. Tanggal 8, menerima pendapatan dari tiket masuk yang memuat buku kas umum, buku kas harian, buku penjualan tiket masuk sebesar 22 juta. Dan tanggal 9 itu membeli perlengkapan untuk alat kebersihan secara kredit, memuat buku utang usaha dan buku beban sebesar 5 juta. Tanggal 10, membeli peralatan secara tunai dengan umur ekonomis 5 tahun tanpa nilai residu yang memuat buku kas umum, buku kas harian, dan buku inventaris sebesar 10 juta. Tanggal 12, ada membayar beban karyawan kantor dengan memuat buku kas umum, buku kas harian, dan buku biaya sebesar 1 juta. Dan tanggal 16, ada membayar beban karyawan lapangan, memuat buku kas umum, buku kas harian, dan buku biaya sebesar 1 juta. Tanggal 22, transaksi membayar listrik, air, dan telepon, memuat buku kas umum, buku kas harian, dan buku biaya sebesar 500.000. Dan tanggal 31, membayar biaya perbaikan pos, memuat buku kas umum, buku kas harian, dan buku biaya sebesar 1.500.000.
Yang kedua, itu ada transaksi yang timbul dari usaha jasa, kemudian dibukukan. Setelah proses pencatatan transaksi, langkah selanjutnya yakni transaksi dibukukan dengan membuat buku kas umum, buku kas harian, buku kas pembantu bank, hutang usaha, buku pendapatan, dan lain-lain. Adapun penyelesaian sebagai berikut. Yang pertama ini ada buku kas umum, di mana tanggal 1 itu ada hibah desa, penerimaan sebesar 10 juta, saldonya 10 juta. Kemudian tanggal 1 juga ada hibah desa masuk bank sebesar 5 juta, saldonya 15 juta. Tanggal 7 itu ada penerimaan pendapatan dari tiket parkir sebesar 6 juta, saldonya 21 juta. Tanggal 8, penerimaan pendapatan dari tiket masuk sebesar 22 juta dengan saldo 43 juta. Kemudian tanggal 10 membeli peralatan, yakni mengeluarkan uang 10 juta, saldonya yakni 33. Pada tanggal 12 Januari 2018, membayar karyawan kantor menjadi pengeluaran 1 juta sehingga saldonya 32 juta. Pada tanggal 16 Januari 2018, membayar karyawan lapangan sebesar 1 juta sehingga saldonya 31 juta. Pada tanggal 22 Januari 2018, membayar listrik, air, dan telepon sebesar 500.000 sehingga saldonya menjadi 30.500.000. Pada tanggal 31 Januari 2018, membayar biaya perbaikan pos sebesar 1.500.000 sehingga saldonya 29 juta. Buku umum sama dengan buku harian ditambah buku pembantu bank, yaitu 29 juta sama dengan 24 juta ditambah 5 juta. Selanjutnya ada buku kas harian. Pada tanggal 1 Januari 2018, terdapat hibah desa yaitu 10 juta yang menghasilkan saldo 10 juta. Pada tanggal 7 Januari 2018, penerimaan pendapat dari tiket parkir sebesar 6 juta menghasilkan 16 juta. Pada tanggal 8 Januari 2018, penerimaan pendapat dari tiket masuk yaitu 22 juta. Sehingga saldonya menjadi 38 juta. Pada tanggal 10 Januari 2018, memberi peralatan sebesar 10 juta sehingga saldonya 28 juta. Pada tanggal 12 Januari, membayar karyawan kantor sebesar 1 juta sehingga saldonya menjadi 27 juta. Pada tanggal 16 Januari 2018, membayar karyawan lapangan pengeluaran menjadi 1 juta sehingga saldo menjadi 26 juta. 22 Januari 2018, membayar listrik, air, dan telepon sebesar 500.000 sehingga saldonya menjadi 25.500.000. Pada tanggal 31 Januari 2018, membayar biaya perbaikan pos sebesar 1.500.000 sehingga saldo berkurang menjadi 24 juta. Selanjutnya ada buku pembantu bank. Pada tanggal 1 Januari 2018, hibah desa masuk ke bank sehingga menerima 5 juta, sehingga totalnya 5 juta. Buku hutang usaha pada tanggal 9 Januari 2018 membeli 5 barang yaitu pembelian perlengkapan sebesar 1 juta per satuan sehingga totalnya 5 juta. Selanjutnya ada buku pendapatan tiket parkir. Pada tanggal 7 Januari 2018, penerimaan pendapatan dari tiket parkir yaitu 2.000, yang satuannya 3.000, jadi totalnya 6 juta rupiah. Selanjutnya ada buku pendapatan tiket masuk. Pada tanggal 8 Januari 2018, penerimaan pendapatan dari tiket parkir berjumlah 2.000, yang harga satuannya adalah 11.000. Jadi totalnya adalah 22 juta rupiah. Selanjutnya ada buku inventaris. Pada tanggal 10 Januari 2018, ada sejumlah barang yaitu peralatan sebesar 10 juta.
Selanjutnya ada buku beban. Pada tanggal 9 Januari 2018 ada beban perlengkapan sebesar 5 juta dan tanggal 7 Januari 2018 ada beban karyawan kantor sebesar 1 juta. Tanggal 8 Januari 2018 beban karyawan lapangan sebesar 1 juta. Tanggal 10 Januari 2018 ada beban listrik, air, dan telepon sebesar 500.000. Pada tanggal 12 Januari 2018, beban perbaikan pos sebesar 1.500.000, sehingga total beban pada bulan Januari yaitu 9 juta. Selanjutnya ada buku modal. Pada tanggal 1 Januari 2018, terdapat hibah desa yaitu 10 juta. Hibah desa dimasukkan ke bank sebesar 5 juta, sehingga total modalnya yaitu 15 juta. Modal akhir sama dengan total modal ditambah laba, yaitu sama dengan 15 juta ditambah 18.834.000, yang menghasilkan 33.834.000. Selanjutnya yaitu tahap ketiga, ada membuat laporan keuangan. Di tahap utama yaitu laporan laba rugi. Sebagai contoh, pada usaha desa wisata, jurnal laporan laba ruginya untuk periode berakhir Januari 2018 yaitu tercantum adanya pendapatan tiket parkir sebesar 6 juta rupiah dan pendapatan tiket masuk sebesar 22 juta rupiah, sehingga total pendapatannya sebesar 28 juta rupiah. Kemudian ada kolom beban, ada beban perlengkapan sebesar 5 juta rupiah, beban karyawan kantor sebesar 1 juta rupiah, beban karyawan lapangan sebesar 1 juta rupiah, beban listrik, air, dan telepon sebesar 500.000 rupiah, beban kos sebesar 1.500.000 rupiah, kemudian beban akumulasi peralatan sebesar 166.000 rupiah, sehingga jumlah beban sebesar mengurangi pendapatan sebesar 9.166.000 rupiah, sehingga laba bersih pada 31 Januari 2018 sebanyak 18.834. Selanjutnya, laporan posisi keuangan. Jurnalnya sebagai berikut, yaitu pada kolom aset terdapat kas sebesar 24 juta rupiah, bank sebesar 5 juta rupiah, sehingga total aset lancar sebesar 29 juta rupiah. Kemudian peralatan sebesar 10 juta rupiah, akumulasi depresiasi peralatan mengurangi sebesar 166 rupiah, sehingga total aset 9.834.000 rupiah dan total aset keseluruhan sebesar 38.834.000 rupiah. Kemudian pada kolom liabilitas terdapat hutang usaha sebesar 5 juta rupiah sehingga total liabilitas sebesar 5 juta rupiah. Selanjutnya ekuitas, pada kolom ekuitas terdapat modal sebesar 33 sehingga total ekuitas sebesar 33.834 rupiah dan total liabilitas dan ekuitas sebesar 38.834.000 rupiah. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.